Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiz zihab. Amma ba'd, fa usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaramin ingkang kula hormati lan kula muliaken, para sepuh, para kiai, para binyai, para asatidz, tokoh masyarakat, Bapak pejabat pemerintah, TNI, Polri dan sipil ingkang kula hormati, wabil khusus Bapak Kepala Desa, kalian masyarakat, kalian perangkat, panitia penyelenggara ingkang kula hormati, para tamu undangan ingkang kula muliaken, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan. Sesungguhnya Indramayu itu adalah daerah yang bermartabat, daerah yang mempunyai harga diri, daerah yang mempunyai satu ciri kepribadian terbuka, ceplas-ceplos apa naik. Wong Indramayu kok ora basa-basi. Judul lagu gak tarlinge ku jelas, tidak menggunakan puisi, prosa, to the point. Contohnya kucing garong, duda kepaksa, kopi lendot, ora basa-basi. Ini satu pertanda bahwa Indramayu adalah masyarakat yang terbuka. Welcome ngangge sinten mawon. Asal kang tekan niku sopan, insyaallah Indramayu sopan. Kapan kang tekan menghargai budaya lokal, insyaallah Indramayu akan menghargai juga. Dari catatan sejarah yang ada di Indramayu, mulai sejak adanya kerajaan Tarumanegara, lalu diturunkan kepada menantunya dari kerajaan Galuh Pakuan, kang disebut Prabu Siliwangi, itu adalah menantu dari kerajaan Tarumanegara. Asliye saking Panjaluh. Kang seniki wong Indramayu pada ziarah kang ana danoe nganggo perahu, dan di situ kelahirnya Prabu Siliwangi. Disinilah mulai nampak tanda-tanda sejarah Indramayu, Cirebon dan sekitarnya. Dalam artian Prabu Siliwangi sebelum nikah kalian putri saking Cirebon, saking wilayah 3 Cirebon, beliau sudah mempunyai istri yang lain dan punya putra yang diutus langsung untuk memberesi, untuk membenahi masyarakat Indramayu. Sing Banten sampai Palimanan, wilayah tengah disebut namanya, yaitu Tatar Pasundan Tengah.
sing Banten ujung Kulon sampai tekaning Palimanan itu diserahkan kepada putra pembarepe Prabu Siliwangi disebut arane Prabu Pucukumun, yang nanti dalam babat Cirebon pernah tarung kalian menikah sama-sama dari keluarga Prabu Siliwangi, putra Syarif Hidayat, putuwe Prabu putuwe Pajajaran Prabu Siliwangi, Maulana Hasanuddin ngedu jago. Padahal si jie niku uwae, si jie niku ponakan ngedu jago. Prabu Pucuk Umun jago ini ku besi. Waktu kula maca sejarah niki zaman kun mas kula cilik beli manjing akal. Masa jago je besi ternyata saiki anare robot. Jadi sebelum ada robot ningkene wis ana robot. Sejarahnya Prabu Pucuk Umun. Tapi Maulana Hasanuddin niku sejarahnya yaiku jago niku saking jago jin, khodam jin, karena Prabu Siliwangi niku konon katanya ya ke atasnya itu ada darah bangsa jin. Nah dari sinilah maka jin niku tarung karo wesi. Wesi niku wesi setan, niki jin tarung. Singkat cerita dikalahkan. Saya tidak akan cerita banyak mengenai ini karena sangat jauh dengan sejarah Indramayu. Putra kang kedua yaitu diserahkan untuk wilayah paling ujung sebelah apa? Sebelah kidul, sebelah selatan. Lah, mulai selatan, mulai Pangandaran terus sampai perbatasan Jawa Tengah Kalipamali diserahkan oleh Prabu Lurah Agung yang sekarang untuk sebuah nama kecamatan Luragung. Kang mobilnya sok lewat mene Kang Ijo ka Luragung. Nah itu putra Prabu Siliwangi tapi bukan saking Subang Larang. Putra yang ketiga diserahkan yaitu untuk wilayah pantai sebelah utara dari Sunda Kelapa, kemudian menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Batavia, kemudian sekarang menjadi Jakarta. Kang lagi ribut pada demo baik kok. Sampai perlu ya, kalau mau terusan ranang sampai di HP dewek. Nah, sampai ujung Cimanuk, sampai Karangampil terus sampai perbatasan, sampai wilayah ujung daerah Gebang diserahkan kepada Prabu Indra Wijaya. Nah Indra Wijaya inilah nanti Indra niku untuk nama depan Indra, belakangnya Mayu, Indra Ayu digabung jadi Indramayu. Dan siapa Ayu itu? Ini hebatnya Indramayu, lanangnya anak arane Prabu Indra Wijaya, ningguri anak Ayu, arane yaitu Nyimas Ratu Endang Ayu. Ayu dimet gurie, endangnya dibuang, Indrae kang ningarep jadi Indramayu. Berarti gabungan antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Nembe weru ta? Alhamdulillah. Ini sejarah Indramayu secara simpel, secara singkat ya. Namanya perkembangan Islami luar biasa. Nah, kula bahas satu persatu. Saderenge tahun 1400-an, 1400 Masehi, abad ke-14 ke-15, sedurunge turun Syekh Datul Kafi yang sekarang menjadi Syekh Nurjati dan menjadi nama UIN Cirebon. Syekh Nurjati nami asliye
orang menyebut Syekh Datul Kafi, tapi nami kelahirannya namine Syekh Idofi Mahdi. Wis ana ning Cirebon zamane Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba Syekh Abdul Qadir Jailani mengutus. Syekh Abdul Qadir Jailani ku maaf, beliau adalah orang Baghdad, Irak, mengutus salah satu santrinya untuk menyebarkan Islam terutama di daerah Pasundan. Ini terjadi sebelum ada Prabu Siliwangi. Siapa arane? Yaitu Sayyid Abdurrahman Ningguriye Al-Baghdadi. Kuburane berudurung wong Dermayu. Uning dereng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelapa innalillahi sebab ki rombongan gini wali sange go jaga jing be umroh. Tapi lu wong tua dewek beli weru. Nah, kuburannya yaitu di desa namanya Desa Mundu Mesigit. Dari Masjid Mundu ana tulisan yang ninggole tulisnya Syekh Lobama. Syekh Lobama itu kemudian menyebarkan Islam sadurunge ana Prabu Walang Sungsang, sadurunge ana Syekh Datul Kafi, kemungkinan sebelum adanya yaitu Prabu Siliwangi yang menjadi raja. Nyebarkan Islam, tapi santri-santrinya banyaknya dari daerah Pasundan. Sehingga karena ngomong Abdurrahman waktu kun masih angel, jadi disebut arane Kilobama. Loba nyaeta ti bahasa Sunda. Loba-loba ku ake. Lobama artinya ake ilmu agama, sehingga disebut Lobama. Sama dengan salah satu dzuriyah daripada Syekh Syarif yang kebawahnya namanya yaitu Sultan Samsudin Tsani. Samsudin Tsani akhirnya disebut dari wong Cirebon Amir Sena, Amirku Raja, Sena ku Tsani kedua, namanya Samsudin Tsani. Dibunuh atas perintah Senok Gugranya, akhirnya terbunuh. Itu dibunuhnya yaitu oleh Amangkurat I ning Mataram, Yogyakarta, sehingga Amir Sena kuburan niku datang Yogyakarta. Punya putra arane siapa? Arane Sofiuddin Waji Alim beli kira-kira, sehingga disebut arane yaitu Syekh Matangaji. Matangaji dari Maji Mateng, jadi sultan, akhirnya dibunuh juga. Kalau Samsudin Tsani diracun oleh mertuanya Amangkurat I, tapi Samsudin putrane Sofiuddin itu ditusuk dari belakang lagi sholat maghrib. Nah, makanya sekarang geger rebutan kraton di Cirebon kok. Geger rebutan. Ya karena apa? Karena yang ada ing kraton sawise Sofiuddin Tsani itu dikuasai oleh kelompok penjajah Belanda. Nah, pulane turunannya Melayu kayak brasat marani Dremayu gawe tajuk cilik. Ari tajuk artinya apa? Tajuk tempat ditata dijujug. Oh, pulane tajuk itu dipasang kentong. Kentong apa? Maksudnya bakal ditabuh tong kongkon tongkrong aja, kongkon aja menggawe. Kontong krong ndekem udut dikit nunggu bedug. Oh, tongkrong toli masjid itu apa iku bedug deng sedeng. Toli ditata dijujuk gruduk. Toli ana pintu gerbang. Pintu gerbang zaman bengen ki dudu pit gerbang aran gapura. Sadurunge manjung mene ayu padan jaluk pangapura. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, seterusnya lah. Mana pintu gerbangnya kok? Ning balai desa ana pintu gerbangnya, ning kene ana pintu gerbangnya, artine wong kang arepan urusan akhirat, urusan agama, ayo njaluk pangapura. Pada ning balai desa ana pintu gerbangnya, gedung DPR ana pintu gerbangnya. Sayangnya pintu gerbangnya rapet tadi dirok-rok ora. Di demo. Ora gelem nyeluk pangapura karo Gusti Allah, ora gelem nyeluk pangapura karo masyarakat, jadi gutuki. Barang ning kene sapa kang gutuki srok. Boten wenten karena terbuka. Itu tanda-tandanya filsafatnya orang-orang Nusantara.
Kuburan juga ada pintu gerbangnya mahfiro, malah bahkan ing kuburannya wali, wong soleh, Prabu Wilalodra, kuburannya ku punten lawang iku kayak jendela. Nongkok itu artinya apa? Artinya kita harus menghormati orang tua. Beli menghormati pribe yang lawangnya pendek, beli kira-kira beli nongkok mau kepaksa mau apa ketunduk beli urung. Coba lamna beli tunduk benjut ndas. Iku ajar, Masya Allah ya luar biasa ya. Nah, tengriki para hadirin kang kula hormati, kita kembali kepada sejarah. Nah, kemudian generasi kedua, niki sadurunge Wali Songo malah. Abad keberapa? Abad ke-11. Abad ke-11 ku berarti tahun 1100-an. Masehi, saniki samun 2025 kan. Malah kang sangat mencengangkan zaman Sayyidina Ali sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani sekarang ditemukan di salah satu gunung, dua gunung, satu di Garut, satunya yaitu di Tasikmalaya. Di Garut ada 12. Niku waktu zaman Tarumanegara. Ya, waktu zaman Tarumanegara niku abad ke-7 tahun 700-an. 600-700, Rasulullah lahirnya tahun 571 Masehi, hijrah dari Mekah ke Madinah tahun 621. Tengriki tahun 600 hampir ke 700 niku ditemukan 12 kuburan kang nisane tulisan Arab. Padahal waktu pun masih Hindu Buddha, masih agama kapitayan, agama nenek moyang. 12, siapa orang ini? Ternyata setelah ditelusuri itu ada pimpinannya. Ya pimpinannya ini kok ngapunten 12 orang ini dibunuh oleh kerajaan Tarumanegara karena ada tanda-tanda menyebarkan Islam. Jadi Islam manjing ning Dremayu, manjing Tanah Pasundan, manjing Cirebon niku bukan abad 11 tapi kemungkinan abad ke-7 zamane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya murid namanya yaitu Rakean Sancang yang kuburannya ada di atas gunung ini dhuwur, Gunung Tasik niku kambamono angel. Sebab khawatir dibunuh maka beliau dikubur di situ. Muridnya yang 12 di Garut bisa diziarahi. Niku sebelum Wali Songo. Bahkan sebelum itu zaman Rasulullah ning Indonesia ke anak satu kerajaan kang ngutus utusan ning Kanjeng Rasul ngadep ning Kanjeng Rasul yaitu kerajaan tertua di tanah Jawa. Di mana? Kerajaan Kalingga yaitu di Jeporo. Namanya Ratu Dasima. Ratu Dasima krungu ana wong punjul sebab kitab-kitab kuno menjelaskan bakal lahir yaitu tokoh besar yang disebut namanya Rasulullah, bahkan merubah totalitas permukaan bumi menjadi bumi yang akhlak karimah, maka beliau tertarik mengirim orang-orang ke Mekah. Diterima oleh Kanjeng Nabi, cuman Kanjeng Nabi durung siap marani tanah Jawa, makanya belakangan terus diutus sahabat-sahabat yaitu murid-muridnya Sayyidina Ali. Nah niki jadi luar biasa wong Indonesia wisata terbuka, cuman Kanjeng Nabi repot. Sebab apa? Ning Mekah bega diganggu ning pamane. Siapa pamane? Golongan abu-abu arepe Abu Jahal, Abu Lahab. Ribut kun. Mateni ngerampok, diusir, Kanjeng Nabi dirampok, harta bendanya diusir, pengen dipateni. Terpaksa Kanjeng Nabi beberapa kali hijrah, kalau tidak salah 5 kali hijrah. Yang terakhir dari Mekah ke Madinah. Pernah ke Taif, pernah ke Yaman, pernah ke mana-mana, ke Habasyi. Niku Rasulullah. Udah diwiswelkan teng mriki niki. Nah, yang paling mencengangkan seluruh dunia, punten seluruh dunia. Eropa, Amerika, Asia, Australia, Afrika, dinaiku ning Al-Qur'an kabeh dinaiku ana 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mulai Ahad teh Senin. Minggu teh Senin. Ahad. Ahad dikit nggih? Ahad, wahidun, ahadun siji ning Al-Qur'ane qul huwallahu ahad. Baka wahid wa ilahukum ilahu wahid.
Bedanya apa wahid karo ahad? Pada bae siji. Baka ahad niku zat, bentuk. Nah, seperti ini botol aqua ini satu, namanya ahad. Tapi wahid berarti kang maha siji. Baka zate ahad, baka sifate wahid. Nah, maka kemudian Al-Quran ini kemudian dipatenkan, dipatri oleh tokoh-tokoh Indonesia, termasuk sesepuh kula kabeh, tokoh pahlawan, yaitu dalam Pancasila ketuhanan yang maha esa. Baka esa ahad, baka esa wahid. Itu bahasa Sanskertanya. Wis kok durung muludan gin nggih. Muludane jam 12 mana? Marhabanane wis si mau ke cerita muludan. Bari paham nggih? Bari paham sejarah kula. Loh. Pun wonten. Nah kula wangsuli. Ternyata kemudian kerajaan Galuh Pakuan itu mengutus ada 3 orang besar. Yang sebelah sini wis dikuasai kabeh ning daerah Taluman negara, termasuk anak putih Prabu Siliwangi kali tinggal daerah pantai. Maka mulai dari Ciamis sampai Kuningan diutuslah tokoh dari kerajaan Pakuh Galuhan atau napa kerajaan Galuh Pakuan niku, yaitu yang disebut arane ngapunten, disebut arane resi. Nah niki resi niki, seorang resi niki mangke menjadi mertuanya Prabu Walang Sungsang. Arane Danuwarsi. Ki Danuwarsi. Ki Danuwarsi dua anak wadon arane yaiku mangkene Endang Gelis. Ning kene anak Endang Ayu, ning Cirebon anak Endang Gelis. Ari gelis-gelis iku cepet. Kadang-kadang orang Indonesia menyebutnya indah gelis. Indah ku wonge bagus, gelis ku gelis payu rabi, gelis payu laki. Kulane baka wong ayu gelis payu laki. Kulane disebut endang gelis, endah gelis. Baka wong lanang endang, baka wong wadon Sundai endang. Nah, Endang Gelis ini dikawin oleh Prabu Walang Sungsang, kemudian punya putri namanya yaitu Nyimas Pakungwati. Pakungwati kemudian dinikahkan dengan Syarif Hidayatullah. Kuburannya Pakungwati arane Desa Warujaya. Durung maning bawaya ketinggalan ya. Warujaya Plumbon ngono. Sampai ning Warujaya mancing mena jembatan kono kuburane istriye yaiku Prabu istriye Syarif Hidayat Nyimas Pakungwati, tapi tidak punya putra. Menurut catatan Cirebon, kalau catatan Kuningan punya putra. Loh, binti siapa wong tuae? Wong tuae arane Prabu Walang Sungsang, uwe Syarif Hidayat. Nah, ibu iku arane Nyai Mas Endang Gelis, binti yaitu Pendeta Danuwarsi. Nguasai saking Ciamis sampai tekaning Cirebon Girang. Nah ning kono anak kuburan kun disebut arane Ki Kuwu Cirebon. Arane apa? Ki Kuwu Cirebon. Anak beli Pak Kuwu. Pundi Pak Kuwu. Oh, alhamdulillah. Kini lagi pilihan gawa kursi mana kan? Anjuki berubah ya jare wong Dermayu. Jadi anak Kuwu Pangkalan jam 2 bengi mampir ning kula gawa kursi. Dok kursi bagus teman kula ke bunga, alhamdulillah arep hadiah kursi. Bengi-bengi jam 2 bengi gawe kursi ke arep kuta ora jek anjuki arep dinempakan mana? Apa sih suki ki pilihan? Oh iya Ki Kuwu Cirebon pertama. Itu yang di situ, maaf itu bukan Walang Sungsang, bukan Ki Kuwu Cirebon Walang Sungsang, bukan Ki Danuwarsi Kuwu pertama Cirebon. Loh. Lalu punya mantu kalau Walang Sungsang niku Kuwu yang ketiga. Pun kula wangsuli ya. Nah, sing ngriku para hadirin saking sumber terus ngulun nanti ketemu karo daerah sekitar Palimanan, daerah Babakan kula mriku niku diserahkan kepada yaitu adiknya Danusela gawe uma sing bujung
Gawe uma sing pring ditumbuk-tumbuk bulan disebut uma witana kawitaniana. Nah Danu Selah inilah kemudian diislamkan oleh Syahdatul Kafi, maka berganti nama menjadi Syekh Mursyahadatillah. Nah ning sisila Gunung Jati silhadiu anak khususan Syekh Mursyahadatillah iku adiye yaiku Danu Warsi, adi dua adi arane Danu Selah. Toli dua anak wadon arane Nyimas Mangunsari dikawin kawaning karo Walang Sungsang. Loh, dikawin karo Walang Sungsang. Ngapunten, toli dua anak arane Pangeran Cerbon menjadi jaksa yang kedua sesudah Sayyid Abdurrahim. Abdurrahim adiknya Sayyid Abdurrahman yaitu Pangeran Panjunan, terus dua adik arane Pangeran Kejaksan. Nah, wafat diganti oleh Pangeran Cerbon, kuburane ning Plangon. Weruh Plangon? Ana apa? Kun niliki kedek bae. Iya. Padahal kun kuburan ning kono karo istri arane Pangeran Cerbon menjadi jaksa yang kedua, mati terbunuh. Sudah nangkep preman, beli bisa ditangkep karo sapa bae, akhirnya bertarung pada bae mati ya. Maka dihormati tempat kubulane wali-wali Cerbon, wong soleh peranti kumpul ngono, panti refreshing lah. Ditaruh kuburan ditanam di situ, dikubur yaitu di atas Gunung Plangon. Sampaikin gak juru kunci ngomong niku lah. Pak Haji jekin kuburane yaiku kejaksan. Kejaksan siapa? Sayyid Abdurrahim dudu jari kula, cuman kula beli ngomong. Ya ngomong ketukaran, bisida dibuka kunci wis endah bela. Jari kula bakal Sayyid Abdurrahim kuburannya karo si Bidayat ning dhuwur lah. Ning jero ning kanan ning jero kana, bokat sampean beli percaya dicek mangga. Petai dicek, bokat beli percaya pasang drone ning dhuwur. Begitu tekan ning Gunung Jati insyaallah drone rontok. Ya. Loh. Tempatnya ngriku kayak wong ngotot Walang Sungsang jangan ning kana dudu kan ka arane Kiai Danu Warsi. Danu Selah di mana kuburannya? Danu Selah kebakas sampean sing kulon, bisa sing Pleret, bisa sing Jamblang, bisa sing Palimanan, terus nanjak kowe arep playover ku jalan munjuk ning sore tol. Jalan munjuk, jembatan terus turun di situ ada jembatan merah sebab dicet abang. 100 meter berikut ada SD Comberan. Iku kuburannya Syekh Mursyahadatillah. Loh. Kapan jadi dermayang kok sabar? Ampun ya. Wes, jam pira sih nggih? Jam 10:30 masih ya. Alun-alun ya. Wis kang penting pada krungu dikit. Sebab lam ditakoni tekan ngomong beli kelingin kabeh. Kang penting krungu tapi anak tosur ada gambaran lah sedikit-sedikitnya supaya ngerti. Nah pun hadirin kang kula hormati kula singkat tawon. Akhirnya yang ketiga diturunkan lagi saudaranya, tapi saudara sepupu. Bukan sekandung, kalau sekandung Danu Selah Danu Warsi. Akhirnya yaitu diutus untuk menjadi kepala pelabuhan. Pelabuhannya arane pelabuhan Muara Jati yang sekarang pusatnya yaitu pelabuhan Cirebon. Bengene rada ngalor nih Gunung Jati terus sampai tekaning pantai, sampai tekaning ujung kang sebelah lor iku arane pelabuhan Muara Jati atau Amparan Jati. Nah ning kono anak siji tokoh jadi kepala pelabuhan disebut arane nggih menika Syekh Jumajan Jati. Diislamkan oleh Syekh Zadul Kafi. Syekh Jumajan Jati niki para hadirin ingkang kula hormati lajeng duwe anak wadon arane Subang Larang. Subang Larang dikawin karo Prabu Siliwangi, dua anak telu, Prabu Walang Sungsang, Rara Santang karo Kian Santangko. Syekh Jumajan Jati ki ning ndi wong Cirebon beli pada weruh. Wong Cirebon beli weruh apa mending Dremayu. Ternyata beliau dikubur di depan SD. SD disebut namanya SD Sirnabaya. Karena ketika dilamar oleh Prabu Siliwangi, Syekh Jumajan Jati ini punya putri namanya Subang Larang, dilamar karo Prabu Siliwangi nggawa gajah gede-gede beli kira-kira.
Satu pertanda yaitu dikawal oleh Prabu Arya Kiban, Ki Gede